Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ingkang kawula hormati panjenenganipun ibu kula, Ibu Nyai binti Qiraatul Mahfudhah, mugia tansah keparingan kesehatan zahir batin, mulah rezeki lan dipun lindungi dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang salajengipun ingkang kawula hormati panjenenganipun mamas kula inggih punika Mas Yai Huda ingkang mengasuh atau pemangku Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin. Ingkang salajengipun ingkang kawula hormati panjenenganipun mamas kula inggih menika Mas Yai Kaji Ali sebagai napa namine pembina Yayasan Hidayatul Muhtadiin. Mugia tansah keparingan kesehatan zahir batin lan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin. Ingkang salajengipun ingkang kawula hormati hadir dalam acara sakmenika inggih menika enten Pak Lurah Sugeng Rawuh, Pak Lurah, Bapak Kabul. Ingkang salajengipun hadir juga alhamdulillah pembina SMP Bapak Zaini MPD Sugeng Rawuh. Alhamdulillah, kadangkala ngundang wong dhuwuran ki angel masalahe. Alhamdulillah ngoten. Ingkang salajengipun ingkang kawula hormati seluruh wali murid, wali santri yang alhamdulillah bisa rawuh, bisa datang di Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin dalam rangka tasyakuran kelulusan periode 2025-2026. Dan juga Kepala MI TQ Hidayatul Muhtadiin, Kepala Sekolah SMP TQ Hidayatul Muhtadiin, dan Kepala Sekolah SMA TQ Hidayatul Muhtadiin yang seluruhnya mugi-mugi tansah keparingan perlindungan saking Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa pada konco-konco santri, konco-konco bolo ngaji. Lek ora enek sampeyan ya ngaji karo sapa kan ngoten. Bolo ngaji kabeh niku. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, niki wau kula dipun kei tugas kalih ingkang sepindah saking yayasan dobel kalian mewakili panitia tasyakuran.
Dadine tugasnya double kayak ngomongnya kon beda iki wonge siji, dadine rada bingung juga iki. Wae kan lak sitok-sitok ngono ya, penak. Ya lek wonge siji terus bagiannya loro iki kan malih tukaran. Maksudnya ngono. Panitia iki pembagi acara ijen. Ndak betul blas. Dados ingkang sepindah kami mewakili dari panitia, segenap panitia mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyambutan, dalam persiapan tasyakuran, karena kami itu hanya sebagai pelayan anak-anak pengen gawe tasyakuran ya wis digawekne. Lah terus seandainya kurang makenani, kurang pas, kurang nopo namine, kurang sip, kami sebagai panitia pelaksana tasyakuran mohon maaf yang sebesar-besarnya, mulai dari tingkah laku maupun ucapan maupun sambutan atau kurangnya dari penghormatan. Dan yang seterusnya dari Yayasan Hidayatul Muqtadiin Abdul Aziz mengucapkan selamat datang dalam acara tasyakuran kelulusan pendidikan formal, karena sampean sedanten semuanya mesti tahu, sudah tahu bahwasanya di dalam Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin ada 3 pendidikan yang harus dilampaui. Setunggal yaitu tahfidz, menghafalkan 30 juz. Yang kedua adalah diniyah al-islamiyah, yang di situ mempelajari tentang kitab kuning. Yang nomor 3 yaitu tentang pendidikan formal, mulai dari SD, SMP dan juga SMA. Perguruan tingginya nebeng, mboten napa-napa, nggih. Urung gawe dhewe maksudnya ngoten. Yang selanjutnya pendidikan di dalam Yayasan Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin yang saat ini adalah tasyakuran kelulusan. Dados kami dari Yayasan Hidayatul Muqtadiin yang pertama berterima kasih atas kepercayaan wali murid, percayaan wali santri telah meletakkan putra putri terbaiknya di dalam Yayasan Hidayatul Muqtadiin sehingga sampai detik ini alhamdulillah. Walaupun toh masih banyak, ada yang di sini ada yang 2 juz, 3 juz, bahkan alhamdulillah ada yang 30 juz, dan alhamdulillah juga ada yang napa namine diniyahnya, ada yang alhamdulillah dari alfiyah juga ada, dari meriti juga ada, fathul qorib juga ada, walaupun toh semua belum tamat. Kalau di dalam diniyahnya belum selesai, ada yang masih 10 juz juga ada, tapi belum selesai. Diniyahnya juga seperti itu, belum selesai. Jadi untuk saat ini tasyakuran kelulusan pendidikan formal. Dan yang selanjutnya saya pengen berpesan pada teman-teman. Saya mengutip Nadzoman kuwi napa namine? Syiiran atau nyanyian. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqbaliman yatakassala. Iki pesenku mung sitok tok. Artine ijhad, bersungguh-sungguhlah teman-teman santri, santriwan, santri putri, bukan santriwan santriwati, tapi santri
putri. Lek santriwati wah bahaya. Ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakassala. Ijhad, bersungguh-sungguhlah, wala taksal, dan janganlah bermalas-malasan. Penyakite wong tolabul ngilmi loro, siji males, nomor loro nih lalian. Wala taksal, jangan bermalas-malasan. Wala takun ghafilan, dan janganlah kalian menjadi orang yang pelupa atau tidak konsentrasi atau nopo namine meleh ya wis pelupa niku lah. Fanadamatul uqbah, maka sesungguhnya penyesalan itu terhadap orang yang yatakassala, terhadap orang yang bermalas-malasan. Lek sampean males, maka hasilnya adalah nadamah. Bahasa Jawa ini getun, bahasa Indonesia ini menyesal. Enggak penak kalau menyesal. Jadi ijhad wala taksal wala takun ghafilan. Sing tak baleni neh afatul ilmi atau cobone wong ilmu itu ana loro. Siji males, nomor loro lali, wis kuwi mau. Dan seterusnya niki wau wonten pesenan saking Dewan Guru SMA, bahwasanya alhamdulillah kemarin SMA telah nopo namine melakukan akreditasi, dan alhamdulillah SMA akreditasi kemarin mendapatkan nilai B yang menurut kabar, monggo tepuk tangan. Menurut kabar nih kalau mboten ngertos, dari Dewan Guru itu, dari sekian banyak di dalam Lampur Timur pada waktu asesmen kemarin, entah berapa puluh sekolahan, itu yang hanya mendapatkan nilai B hanya 4 nopo 6 dari keseluruhan Lampung Timur. Nah, dari 6 niku wau, salah satunya yaitu SMA Teki Hidayatul Muqtadiin, alhamdulillah. Senilai B itu wis nilai sing paling tengah maksudnya. Ya rapi ya elek. Dadi niki mejono. Bahasa lek mejono ngerti ta mejono? Mejono iki tengah-tengah pas, ya ora ndawur ya ora ngesor. Lek kedhuwurane kan mboten sakeca, dhuwur-dhuwur mengko arep ngapiki meneh rodok kangelan. Jadi alhamdulillah mboten C, ya lek C iki ya naudzubillah, lek B alhamdulillah, ya kan ngoten ta. Lek A ya wasyukurillah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat yang ditunggu-tunggu, yaitu prosesi tasyakuran kelulusan SMA, SMP, MI, Tahfidzul Quran Hidayatul Muqtadiin Abdul Aziz, yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Ar-Rahmatan SPDI MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita memulai prosesi wisuda, marilah sama-sama kita simak pesan dan kesan dari pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin kepada segenap tamatan yang akan disampaikan oleh Ibu Nyai Umi Habibah MPD. Kepada beliau kami haturkan. Ini pesan-pesan untuk alumni sebelum wisuda, atas pesannya jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Yang kami ta'zimi, yang kami hormati ibunda tercinta Ibu Nyai Hajah binti Qiraatul Mahfudhah, senantiasa semoga selalu diberi kesehatan, selalu mendampingi kami, nafa'anallahu bi'ulumiha. Semua pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadin, kakak saya tercinta Bapak Kiai Ahli Ihram serta Ibu Nyai Nurul Afifah, suami saya tercinta Bapak Zainul Huda yang selalu sabar dalam mendampingi saya, dan adik saya tercinta Muhammad Badru Yu'la dan Mar'atus Solehah, nafa'anallahu bi'ulumihim. Kepada semua Dewan Asadid, Dewan Guru, Dewan Pengurus Yayasan Hidayatul Muhtadin yang sangat luar biasa, dari pagi sampai malam mendampingi kami, membantu kami. Semoga jenengan sedoyo diberi kesehatan, keberkahan, rizki yang barokah dunia akhirat. Dan tak lupa kepada semua wali santri, tamu undangan yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian, santri putra, santri putri, terutama santri-santri kelulusan pada tahun ini. Semoga anak-anak diberi kesehatan, diberi ilmu yang manfaat barokah, menjadi anak-anak yang soleh-solehah, berakhlakul karimah. Langsung saja, anak-anakku sekalian yang kami cintai, yang kami sayangi, anak-anakku dan bapak ibu wali santri semuanya, hidup di zaman sekarang memang tidak mudah, dan mendidik anak di akhir zaman jauh lebih berat dibanding zaman dahulu. Anak-anakku sekalian, kami tahu mondok itu berat, menjaga sholat itu sangat berat. Ada antri mandi, antri makan, menghafal pelajaran, apalagi menghafal Al-Quran juga sangat berat. Dan terkadang kangen dengan bapak, ibu, dan keluarga di rumah. Kadang kalian melihat teman-teman di luar pondok hidupnya terlihat bebas. Betul ibu, bisa main HP seharian, bahkan malam untuk main HP, pagi untuk tidur, nongkrong sampai malam main game sesuka hati. Sedangkan kalian di sini hidup penuh aturan dan disiplin. Tapi coba pikirkan baik-baik anak-anakku sekalian, orang tua kalian rela bekerja keras supaya kalian tetap mondok di sini. Ada yang panas-panasan mencari rezeki di sawah, di ladang,
ada yang berdagang dari pagi sampai malam, ada yang menahan capek demi biaya anak-anak mondok. Mereka melakukan semua itu bukan sekedar supaya kalian punya ijazah, tetapi supaya kalian selamat dunia dan akhir. Karena kerusakan zaman hari ini sangat nyata. HP bisa merusak anak dalam hitungan menit. Pornografi merusak pikiran. Judi online merusak masa depan. Pergaulan bebas merusak akhlak. Narkoba menghancurkan kehidupan. Maka di pondok pesantren ini bukan tempat untuk menyiksa kalian, tetapi tempat untuk menjaga kalian. Agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, dengan terus berusaha untuk mencari dan memahami ilmu agama. Hormati guru kalian, hormati orang tua kalian, biasakan hidup kalian disiplin. Menjaga sholat itu berat, menjaga pergaulan itu berat. Anak-anakku yang aku cintai, menahan hawa nafsu itu berat, hidup disiplin itu berat. Tetapi justru itulah yang menyelamatkan kita. Seperti orang sakit yang harus minum obat pahit demi sembuh, seperti besi yang harus dibakar agar menjadi kuat, seperti santri yang harus ditempa agar tidak mudah hancur oleh zaman. Karena tidak semua yang enak itu baik, dan tidak semua yang berat itu buruk. Kadang yang berat di dunia justru menjadi penyelamat kita di akhir. Bapak, Ibu, wali santri, wali murid yang saya hormati, melepas anak mondok itu memang berat. Kadang anak baru beberapa hari mondok sudah menangis ingin pulang. Orang tua ikut sedih dan tiga-tiga. Anak mengeluh sedikit langsung dijemput. Betul. Padahal mendidik anak itu tidak cukup dengan rasa sayang, harus ada ketegasan dan kesabaran. Ada pepatah Jawa yang berbunyi, buru unceng, kelangan delek. Mengejar yang kecil tetapi kehilangan yang besar. Maknanya jangan sampai karena terlalu sibuk mengejar sesuatu yang kecil, sementara sesuatu yang jauh lebih besar dari berharga justru hilang. Bapak dan Ibu wali santri yang kami hormati, jika suatu hari anak kita menelepon sampai menangis berkata, "Bu, Pak, saya ingin pulang," percayalah saat itu bukan berarti mereka tidak kuat. Bisa jadi mereka hanya sedang berada di titik lelah dalam perjuangannya. Menghafal Al-Quran memang tidak mudah anak-anakku sekalian. Ada yang mengulang satu ayat berpuluh-puluh kali hingga sampai hafal. Ada yang bangun sebelum subuh saat orang lain masih terlelap tidur. Ada yang menahan rindu kepada orang tua demi menyelesaikan hafalannya. Ada yang menangis diam-diam karena merasa hafalannya sangat sulit. Namun justru disitulah nilai perjuangan kalian. Karena sesuatu yang agung tidak pernah lahir dari jalan yang mudah. Bapak dan Ibu, ketika anak kita sedang berjuang bersama Al-Quran, jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Saat mereka ingin menyerah, kuatkan. Saat mereka lemah, doakan. Saat mereka mengeluh, peluk dengan kata-kata menumbuh harapan. Menghafal Al-Quran bukan seperti menghafal pelajaran biasa. Satu ayat yang hari ini hafal, besok bisa lupa. Satu halaman yang sudah lancar, seminggu kemudian bisa hilang jika tidak diulang. Kadang anak sudah berusaha keras, tetapi hafalannya masih banyak yang salah. Di saat seperti itulah mereka membutuhkan kekuatan dari orang tuanya. Jangan sampai ketika anak berkata, "Saya capek, saya ingin pulang," lalu orang tua menjawab, "Kalau begitu pulanglah saja." Salah, Bapak Ibu. Kuatkan anak-anak panjenengan. Apalagi sampai boyong, berarti jenengan sudah kalah. Karena
bisa jadi kalimat itu memutus perjuangan yang sudah dibangun berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Anak-anak kita sedang berperang bukan melawan orang lain, tetapi melawan rasa malas, rasa bosan, hawa nafsu, dan keinginan untuk menyerah. Mereka semua membutuhkan orang tua yang menjadi penyemangat, bukan yang ikut melemahkan semangat mereka. Katakanlah kepada mereka, Bapak Ibu, nak, teruslah bertahan. Ayah dan ibu bangga dengan perjuanganmu. Jangan menyerah, karena hanya dengan lelah tidak ada perjuangan yang mudah untuk meraih kemuliaan. Bapak dan ibu yang saya hormati, mungkin hari ini anak kita menangis karena kesulitannya menghafal. Namun mudah-mudahan suatu hari nanti kita yang menangis haru melihat mereka menjadi anak yang mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan menjadi penyelamat kita nanti di alam kubur, di neraka, dan menjadi penyejuk orang tua. Bapak dan ibu yang saya hormati, banyak orang tua menangis karena anaknya nakal. Banyak orang tua menangis karena anaknya terjumus pergaulan yang bebas, membawa dampak buruk bagi anak-anak kita di akhir zaman ini. Tidak sedikit orang tua yang menyesal karena kurangnya serius mendidik ilmu agama dan anaknya, yang akhirnya membuat anaknya terjerumus ke dalam kemaksiatan yang terus-menerus dan fitnah-fitnah akhir zaman. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu amal apa yang menyelamatkan kita di hadapan Allah. Bisa jadi bukan karena banyaknya harta yang kita kumpulkan, bukan karena luasnya sawah yang kita miliki, bukan pula karena tingginya jabatan yang kita raih, tetapi karena kesabaran kita mendidik anak-anak hingga menjadi anak yang soleh-solehah. Bisa jadi kelak ketika sudah berada di alam kubur, ada seorang anak yang terus mengirimkan doa, membaca Al-Quran, dan menghadiahkan pahalanya kepada kita. Dan anak itu adalah yang ini sedang kita perjuangkan untuk tetap mondok. Jadi saya berpesan kepada Bapak Ibu wali santri, nanti kalau anaknya minta boyong, dipikir 1000 kali. Kadang hal terbaru itu anak untuk beradaptasi sangat sulit. Mereka kita kuatkan anak-anak kita untuk tetap istiqomah di pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin, karena perjuangan yang berat ini insya Allah akan menjadi kebahagiaan dan kebanggaan di kemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah menjadikan anak-anak kita sebagai generasi pecinta Al-Quran dan menjadi sumber pahala yang harus mengalir bagi kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk anak-anakku sekalian, selamat yang diwisuda. Semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang berakhlakul karimah, ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.